Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini kami ingin melakukan review terhadap hasil perencanaan jurnalistik atau rapat redaksi yang menjadi penugasan kita di minggu yang lalu. Kita sudah membagi 4 kelompok dan 4 kelompok itu sudah melaksanakan tugasnya, dan pada kesempatan ini kami ingin memberikan saran, kritikan, masukan terhadap hasil dan perencanaan yang teman-teman buat dalam bentuk video rapat redaksi, terutama juga terkait dengan notulensi rapat yang sudah dituliskan. Pada kesempatan ini kami akan mereview notulensinya, terutama terkait dengan sub-tema atau tema-tema atau topik bagian dari tema besar yang sudah diberikan kepada kelompok-kelompok terdahulu. Pertama ada kelompok 1, ini ada Ahmad, ada Cindy, ada Kumar, ada Yesi, ada Winner, ada Hadi. Ya, kelompok ini diberikan tema itu tentang dampak COVID-19 terhadap industri wisata ya, selama masa pandemi. Nah, pertama Ahmad mengambil topik bagaimana merawat tempat wisata selama pandemi. Juga ada Cindy, jumlah anggota karyawan PHK di tempat wisata selama pandemi. Kemudian ada Kumar, persiapan tempat wisata menjelang Lebaran. Kemudian ada Yesi, kerugian tempat wisata di Kampar selama pandemi. Kemudian ada Winner, penjual atau pengelola yang tidak peduli prokes kesehatan di Pantai Selat Baru. Juga ada di sini Hadi atau Abdul Hadi, pengunjung wisata yang tidak menghiraukan proses kesehatan yang sudah disediakan. Saudara-saudara sekalian, saya mengapresiasi perencanaan teman-teman semua, mulai dari Ahmad sampai ke Hadi ini. Tetapi saya perlu memberikan kritikan bahwa keputusan rapat atau rapat ini tidaklah based on data, ya, tidaklah based on data. Ini semua kalau saya lihat ini masih source-nya itu hanya asumsi pribadi, akan seperti ini nantinya yang akan kita lihat. Padahal kalau yang based on data itu teman-teman sebenarnya bisa melakukan googling saja peraturan kebijakan pemerintah terkait pariwisata di masa COVID-19. Dari situ teman-teman bisa memilih nanti saya akan membahas yang mana. Apakah peraturan itu dilakukan di tempat wisata, di tempat kita atau tidak? Ya. Kalau misalnya terkait dengan perawatan tempat wisata selama pandemi, maka itu bisa kita kategorikan, kita harus lihat dulu peraturannya apa dan apakah peraturan itu memungkinkan dilaksanakan oleh tempat wisata yang baru dibuat. Begitu juga pada isu misalnya ini yang dibahas ini, anggota karyawan PHK di tempat wisata selama pandemi. Coba kita lihat apakah karyawan PHK ini bagaimana kemudian mereka hidup saat ini, berapa orang yang di PHK. Tapi menurut saya ini tidak berkaitan dengan dampak, tidak berkaitan dengan dampak COVID-19 terhadap industri pariwisata. Bukan itu yang ingin kita capai sebenarnya, tapi bagaimana industri pariwisata itu berjalan di tengah masa pandemi. Jadi
Cindy, saran saya ini direvisi. Yang kedua ada Humar, persiapan tempat wisata menjelang Lebaran. Ya, menurut saya ini juga sebaiknya direvisi karena tidak based on data. Yang based on data, teman-teman baca peraturan dulu. Ada banyak peraturan terkait dengan industri pariwisata selama masa pandemi yang dikeluarkan pemerintah. Masing-masing saya inginnya punya peraturan itu, Anda download, lalu kemudian Anda rapatkan ulang, baru kemudian Anda tetapkan tema atau topik apa yang Anda bahas di sini. Ya, nanti liputannya adalah di lapangan tempat Anda masing-masing, dan dari situ kita bisa melihat apakah selama masa pandemi itu ada yang berubah dengan adanya peraturan ini, atau ternyata biasa saja, atau ternyata berjalan tidak seolah tidak pernah terjadi pandemi, sama saja. Kalau peraturan itu adalah mengubah kebiasaan-kebiasaan lama menjadi kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, saya inginnya teman-teman memfokuskan di situ. Jadi saran saya ini Cindy tidak berkaitan sama sekali, diganti. Ini Humar nggak ada kaitannya, diganti. Ya, kerugian tempat wisata ini sudah pasti ada kerugiannya, nggak perlu dibicarakan, orang semua tahu kok tempat wisata tidak dikunjungi. Tapi apa yang berubah dari adanya peraturan pemerintah itu terhadap terhadap industri pariwisata di tempat kita? Adakah pengelola wisata itu tahu ada peraturan pemerintah? Adakah pengelola wisata yang tahu itu melaksanakan peraturan pemerintah? Adakah pengunjung yang berkunjung itu tahu adanya peraturan pemerintah? Adakah mereka melaksanakan itu? Itu yang seharusnya menjadi fokus dari kelompok ini. Ya, itu yang terkait dengan kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 ini dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Di sini ada Winda, ada U5, ada Ica, ada Puspita, ada Hana. Ya, Winda ingin bicara soal peran orang tua mengajari anaknya. Narsumnya itu ada orang tua paham gadget, orang tua yang nggak ngerti gadget, pelajar, guru sebagai tambahan. U5 bicara tentang jadwal operasional sekolah, belajar, protokol kesehatan. Ada guru, orang tua, ada keluhan pelajar. Ica ingin bicara kebijakan biaya sekolah. Ada orang tua, pihak sekolah, ada pelajar. Puspita ingin bicara keluhan mahasiswa. Winsuska, keluhan dosen. Hana ingin bicara orang tua masukkan anaknya belajar les, mahasiswa menjadi guru les. Nah, sumbernya ada orang tua, guru, les, dan pelajar. Sama seperti kelompok pertama. Ini tidak based on data. Teman-teman belum punya source, belum punya sumber. Ya, yang saya katakan peraturan pemerintah. Sebaiknya teman-teman baca peraturan pemerintah terkait dengan kebijakan selama masa kebijakan pendidikan selama masa pandemi. Sehingga di situ akan kelihatan apa yang menjadi peran orang tua, peran pendidik akan kelihatan. Dan mungkinkah peran pendidik itu dijalankan orang tua? Atau mungkinkah pendidik itu bisa membuat kelas itu menjadi lebih kreatif? Itu mungkin bisa menjadi salah satu subtema. Kalau soal jadwal operasional sekolah, belajar, semua orang tahu. Ya, U5 itu nggak penting. Ya, itu nggak penting untuk menjadi bahasan. Semua orang tahu jadwalnya berubah. Tapi apa yang berubah dengan kebijakan ini? Itu yang perlu kita gali. Dari mana kita bisa tahu perubahannya? Kita harus tahu peraturannya. Termasuk kebijakan biaya sekolah, boleh. Ini boleh menjadi bahasan, tetapi kita harus tahu kebijakan pemerintah pusat apa, kebijakan pemerintah daerah apa, kebijakan pemerintah provinsi apa, kabupaten apa, dinas apa. Kita perlu tahu itu. Sehingga kemudian kita bisa melihat apakah kebijakan itu berjalan baik atau ternyata dia saling bertabrakan. Ya, kalau Puspita soal keluhan mahasiswa nggak perlu, itu bukan sesuatu hal yang ini
yang perlu dibicarakan, karena semua orang mengeluh. Kami para dosen mengeluh, mahasiswa mengeluh, itu nggak perlu lagi Anda bicarakan. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah dari sisi ini, mungkin apa nilai positif dari belajar online? Apa nilai positifnya yang dirasakan mahasiswa, yang dirasakan dosen? Kita mungkin tidak perlu bicara sisi negatif, semua orang tahu sisi negatif. Atau Anda mungkin bisa bicara plus minus belajar online, dan Anda bicara dari kebijakannya dulu. Saya ingin kita bicara kebijakannya. Kebijakan belajar online itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau kita tidak beranjak dari situ, kita nggak akan tahu yang ideal itu seperti apa. Begitu juga anak. Orang tua masukkan anaknya belajar les. Itu hal yang biasa. Sebelum pandemi juga orang tua masukkan anaknya belajar les. Dan itu bukan hal yang kemudian menurut saya menjadi dampak dari pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Mungkin maksudnya adalah bahwa dengan belajar online mereka merasa tidak mengerti, lalu kemudian mereka ingin anaknya mengerti, dileskan. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa mengarahkan bagaimana pertumbuhan lembaga belajar informal selama masa pandemi, karena orang tua tidak lagi menganggap sekolah sebagai tempat yang bisa membuat anaknya mengerti. Nah, saran saya adalah teman-teman sekalian, baca peraturan tentang download dan baca peraturan tentang kebijakan pendidikan selama masa pandemi, mulai dari peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan kepala dinas, lalu kemudian Anda buat semacam subtema di mana kemudian Anda ingin menjadikan itu sebagai bahan liputan, sebagai tema, sebagai topik liputan, sehingga akan jelas. Terkait dengan misalnya kita ingin bicara kebijakan biaya sekolah. Apakah kebijakan biaya sekolah itu tidak ada keringanan? Ternyata tidak ada keringanan. Bagaimana dampaknya kepada orang tua yang kehilangan pekerjaan? Itu kan kita bisa mencari garis hubungannya ke sana. Jadi saran saya ini sebaiknya Winda, Ulima, Puspita, Hana direvisi. Anda sebaiknya baca dulu peraturan, baru kemudian Anda bikin lagi bagaimana topik yang mau Anda jadikan sebagai. Berikutnya, kelompok ketiga. Ya, ini terkait dengan industri ekonomi kreatif. Ya, industri ekonomi kreatif. Di sini ada Khairun Nisa. Optimisme teman-teman pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan usaha masker berkarakter unik. Contoh strategi pengembangan kreativitas masker berbagai karakter. Ya, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan ekonomi kreatif. Kita perlu tahu itu dulu. Dan apa kebijakan pemerintah terkait ekonomi kreatif selama masa COVID-19. Sehingga kemudian akan terlihat apakah kebijakannya itu berjalan atau tidak. Jadi ini supaya teman-teman itu paham mana yang ekonomi kreatif, mana yang tidak kreatif. Ya, ini seperti juga opsi solusi pemerintah bagi pelaku ekonomi terkhusus UMKM. Nah, ini juga perlu saya rasa Dean, Anda memahami dengan baik apa itu ekonomi kreatif. Apakah UMKM termasuk ekonomi kreatif atau bukan? Ya, jadi perlu kita batasi sehingga tidak kemana-mana. Dan kalau misalnya dengan definisinya pemerintah itu ekonomi kreatif itu adalah UMKM, yang dimaksud UMKM itu yang bagaimana?
apakah itu ada di daerah kita atau tidak, atau ada di kecamatan kita. Penting untuk Anda tahu, ya. Jadi kebijakan ini kan, Sandiaga ini kan sudah menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Anda harus tahu kebijakannya apa. Inovatif, Mega Yustari, inovatif saat pandemi melalui pelatihan kewirausahaan di sektor ekonomi kreatif. Saya suka dengan inovatifnya, tapi saya tidak suka dengan pelatihan. Jadi yang perlu Anda lihat itu inovasinya apa. Anda perlu cari satu tempat usaha yang kira-kira dia memang inovatif. Jadi bukan fokusnya liputannya itu mengenai pelatihan oleh Bank Indonesia ini, bukan itu. Itu menurut saya hanya pelatihan seremonial. Nggak penting itu. Yang penting itu Anda temukan apa ini UMKM kah namanya, yang kemudian Anda anggap inovatif wirausahanya di masa pandemi. Anda cari, ya, Anda cari itu. Bagaimana mereka, strategi apa yang mereka buat menghadapi masa pandemi? Apakah inovatifnya itu produknya, inovatif itu strateginya, inovatif itu misalnya pemasarannya, dan bagaimana? Mega. Yang keempat, Misnawati, upaya pemerintah ikut serta dalam mengawasi ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19. Contoh, di Soren, pemerintah daerah sering mengadakan futsal sore dengan masyarakat sekitar. Lalu pedagang kecil menjajakan makanan di sekitar lokasi. Menjadi bentuk dukungan pemerintah untuk memberikan lapangan kerja bagi UMKM yang sedang macet di saat pandemi sekarang. Anda perlu tahu dulu apa kebijakan pemerintahnya, misalnya, ya. Kalau hanya sekedar futsal sore lalu kemudian apa, itu nggak perlu pemerintah. Siapapun yang main futsal di situ ya pasti orang, misalnya haus ya pasti beli minuman. Tapi Anda perlu tahu upaya pemerintah itu kebijakan. Anda perlu tahu kebijakan pemerintah terkait ekonomi kreatif di masa pandemi ini apa saja. Oh, misalnya di sektor musik apa, di sektor di sektor broadcasting apa, di sektor kemudian misalnya pelaku UMKM bagaimana. Nah, itu kebijakan-kebijakan itu yang perlu Anda tahu dulu, lalu kemudian Anda cari di lapangan contoh kasusnya. Saya ingin teman-teman semua ini yang terkait kelompok ini itu bicara soal kebijakan pelaksanaan, berangkat dari sebuah kesaksian mereka-mereka yang terlibat di ekonomi kreatif. Jadi berangkatnya itu dari sana, ya. Anda cari satu orang pelaku ekonomi kreatif di daerah Anda, lalu kemudian Anda jadikan itu sebagai case berangkat laporan Anda dari sana. Jadi misalnya nama pelaku ekonomi kreatifnya itu ada Mega Yustari, kehidupannya bagaimana, dia usahanya apa, berada di mana, berapa pendapatannya sehari. Anda gali itu, lalu kemudian Anda kembangkan menjadi sebuah cerita sampai kebijakan pemerintah Anda bicarakan, lalu kemudian Anda wawancarai dua orang pihak terkait, misalnya dari desa kalau misalnya kita di desa, dan dari kecamatan kalau misalnya kita di kecamatan. Ya, jadi saya pengennya teman-teman sekalian bisa mengerti soal apa sih yang dimaksud dengan ekonomi kreatif dulu. Anda cari itu apa nomenklaturnya dari ekonomi kreatif ini apa saja. Yang kelima, ini ada Anissa, meningkatnya SDM pelaku ekonomi kreatif di masa pandemi. Contoh, dikarenakan kuliah daring, banyak mahasiswa mencoba berbisnis masker kain, kue basah, berjualan online dengan memanfaatkan media sosial. Ya, ini perlu. Ini menurut saya boleh saja. Tapi meningkatnya SDM itu bukan mereka bisa jualan masker, jualan kue basah, itu bukan SDM. Tapi misalnya SDM pelaku ekonomi kreatif itu dia mulai berjualan online itu dengan aplikasi, bisa ini dan lain sebagainya. Makanya kita perlu tahu dulu yang dimaksud ekonomi kreatif itu apa. Nah, teman-teman, saran saya
setelah ini kembali rapat, download peraturan, baca, pahami, lalu kemudian teman-teman bagi menjadi topik-topik masing-masing. Ya, saya katakan ini mesti direvisi. Ini mesti direvisi. Berikutnya kelompok 4. Ya, namanya kata data. Tapi harus saya jujur katakan bahwa ini tidak based on data. Kelompok ini punya tema dampak COVID terhadap kehidupan beragama. Ada Saprian mengangkat tentang ibadah puasa selama pandemi COVID-19. Ada Quratul Jannah mengangkat tema hikmah peran agama dalam menghadapi corona. Ini 1 dan 2 ini kayak judul ceramah, bukan liputan. Ya. Terutama yang kedua nih sangat judul ceramah, seperti ini dakwah ini Quratul Jannah. Saran saya, teman-teman sekali lagi baca peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah terkait kehidupan beragama di masa pandemi. Dari situ teman-teman baru kemudian bisa tentukan apa topik yang mau diangkat dalam liputan. Ya, jadi termasuk ini. Tapi saya senang dengan dengan topiknya Putri Yulia atau Puco ini ya. Jadi dampak corona dalam peribadatan umat Kristiani ini menurut saya berani. Tapi menurut saya juga akan lebih baik Puco Anda juga baca semuanya, baca, download, baca, pahami tentang kebijakan pemerintah terkait kehidupan beragama selama masa pandemi COVID-19. Ada berapa peraturan? Ada 10, Anda download 10. Ada 15, Anda download 15. Semua kelompok begitu. Lalu kemudian Anda baca satu-satu. Oh, kayaknya saya pengen bahas ini. Oh, kayaknya saya pengen bahas soal ini. Jadi kita based on data. Ini ada peraturan pemerintah. Kita berangkat dari sana, lalu kemudian kita ingin melihat apakah ini berjalan, tidak berjalan, jalan di tempat, tidak pernah sampai sosialisasinya ke masyarakat, atau bagaimana. Itu yang ingin kita ungkap. Nah itu juga, jadi judulnya Rabiatul Adawiyah, si Atul ini tradisi selama Ramadan di tengah pandemi. Udah biasa, orang tahu, nggak perlu kita ceritakan, orang tahu. Apalagi Maisa ini, pelaksanaan hari besar keislaman di tengah pandemi. Orang udah tahu, ya, orang udah tahu soal itu. Yang orang pengen tahu itu adalah apa kebijakan pemerintahnya dan apakah kebijakan pemerintah itu berjalan atau tidak. Jadi semua kelompok saya minta segera merevisi hasil rapat redaksinya dan Anda download semua aturan terkait tema masing-masing, baru kemudian Anda tetapkan topik mana yang akan Anda bahas dalam liputan Anda nantinya. Terima kasih atas semua atensi dan perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.